Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat siang Mbak Vika. Benar ya ini dengan Mbak Vika? Ya, benar Ibu. Oke, Mbak Vika. Gimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Oke, Alhamdulillah baik ya Mbak Vika. Oke, Mbak Vika, kan sebelumnya Mbak Vika hanya menyebutkan nama dan eh, asal sekolah, asal kampus ya. Oke, kan ibu Ya, belum tahu lebih lengkap nih Mbak Vika dari mana dan sudah semester berapa. Silakan, boleh memperkenalkan diri terlebih dahulu Mbak Vika. oke baik. Perkenalkan Ibu, nama saya Rika Sabrina. Ibu bisa panggil saya Rika. Saya mahasiswa BK semester 4. Saya mahasiswa U. Oke, Mbak Vika, semester 4 ya di BKUN. Oke, Mbak Vika asalnya dari mana Mbak Vika? Saya asalnya dari Pasuruan Ibu. Dari Pasuruan. Oh, masih Jawa Timur ya berarti. Ya, betul. Oke, Mbak Vika, eh, kesibukannya apa nih akhir-akhir ini selama semester 4 ini? Kesibukannya paling cuma kuliah aja, sibuk kuliah. Terus pulang, kuliah, pulang. Gitu aja. Waduh, ini ya apa sering pulang berarti ya Mbak Vika? Iya, betul Bu. Soalnya sekarang kan April ya Bu ya. April itu banyak liburnya gitu loh Bu. Banyak banyak apa ya, kampusnya banyak banyak acara, jadinya bisa pulang kampung. Oke, berapa bisa dihitung nggak satu bulan ini pulangnya udah berapa kali? Pulangnya 2 kali, tapi sekalinya pulang itu bisa semingguan gitu Bu. Wah, lumayan ya itu. Loh, kalau pulang gitu tuh Ya, biasanya libur nasional atau memang libur dari kampus atau bagaimana? memang ada libur nasional, terus ada juga yang sekarang itu liburnya karena ada ada UTBK gitu Bu di kampus. Jadinya sebenarnya nggak libur, cuma daring aja. Jadi saya bisa belajar di rumah, jadi saya pulang. Oh, gitu ya. Berarti via Zoom ya seperti yang udah tahun-tahun kemarin kayak Covid gitu. Iya, betul. Oke, gimana nih? Apa sih perbedaannya menurut Mbak Vika itu kuliah online dan offline? Kalau kuliah, saya sih lebih suka kuliah offline sih Bu ya. Soalnya kan kalau misalnya daring, belajar itu kan bisa dari Zoom, Gmeet gitu tuh masih bisa rebahan gitu loh Bu, sambil dengerin anak-anaknya jelasin materi. Kan kalau misalnya online itu bangun pagi, terus mandi, terus pokoknya lebih sibuk, lebih pakai tenaga gitu loh Bu. Jadi saya males kalau misalnya offline. Oke, berarti kalau online tuh Mbak Vika ini apa namanya? Biasanya ngidupin apa? Ngidupin on cam atau enggak? Enggak, saya off cam Ibu. Oke, biasanya ya biar bisa leha-leha, biar bisa santai ya Mbak Iya, Vika. betul. Oke, Mbak Vika, sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Zatunat Syarkia. Mbak Vika bisa manggil dengan Mbak Iki atau Kak Iki juga gak apa-apa, senyamannya Mbak Vika aja gitu ya. Oke, Mbak Vika, sebelum kita melanjutkan ke cerita Mbak Vika, di sini Ibu mau tanya, apakah melewati via Zoom ini Mbak Vika keberatan atau tidak ya? Nggak keberatan sih Bu, soalnya kan saya bisa sambil apa ya, enjoy aja santai di rumah gitu. Oke, berarti dari suara saya terdengar jelas. Jelas sih Bu. Oke, Mbak Vika. Saya juga mau tanya nih, Mbak Vika, sebelumnya udah pernah konseling atau belum? Kan Mbak Vika juga mahasiswa BK ya, yang pastinya sudah tidak apa namanya, sudah tahu gitu, maksudnya konseling itu seperti apa gitu. Kalau misalnya konseling yang resmi gitu sama ibu ini belum sih, biasanya paling cuma konseling sama apa itu teman-teman di kelas aja, kelompokan gitu. Oke, gitu ya. Gimana nih kalau pas apa praktek, ada yang susah atau bagaimana?
selama menjalani? Eh, lumayan susah sih Bu, soalnya apa ya, kadang itu saya bingung mau tanya apa, terus ini ngapain, kalau konselnya gini ngapain gitu. Jadi saya rasa saya kurang bisa beradaptasi sih Bu kalau misalnya saya dihadapin sama kayak masalah konseling yang baru gitu. Oke, gitu ya. Biasa ya, belajar, masih belajar ya Mbak Vika. Ikuti proses. Ya, Oke Mbak Vika, sebelumnya Ibu izin menyampaikan hal-hal yang akan kita jalani selama sesi konseling ini. Oke, di sini Ibu sebagai konselor dan Mbak Vika sebagai konseli, dan yang dimana nanti Ibu akan fasilitasi dan mendengarkan semua cerita Mbak Vika gitu ya. Dan Ibu harap Mbak Vika dapat bisa bercerita dengan jujur dan terbuka kepada Ibu, serta Mbak Vika tidak perlu ada yang ditakutin gitu ya. Cerita aja apapun itu yang ingin Mbak Vika sampaikan, dan apapun itu yang ingin Mbak Vika temukan gitu jalannya. Nanti kita akan bersama-sama menemukan jalan keluarnya begitu. Dan sesi konseling ini berjalan selama 30-40 menit kurang lebih Mbak Vika, karena nanti mungkin ada perubahan waktu gitu ya, karena Ibu juga setelah ini akan ada rapat gitu. Oke Mbak Vika, apakah ada yang mau ditanyakan lagi? tidak Ibu. Oke, sebelum kita lanjut, Ibu mau tanya nih, gimana sih perasaan Mbak Vika nih sebelum mengikuti sesi konseling ini? Sebelum Mbak Vika bercerita, bagaimana perasaannya? Perasaan saya agak deg-degan sih Bu, saya masih agak ragu gitu mau cerita. Oke, apa sih yang membuat Mbak Vika itu ragu untuk bercerita? Saya takut dijudge sama Ibu kalau saya cerita. Aman kan ya Bu ini ya Bu ya? Aman kok, aman, aman. Ibu tidak akan menjudge siapapun di sini gitu ya. Ya baik. Oke, bercerita senyamannya Mbak Vika. Oke, apakah sudah siap Mbak Vika? Sudah. Oke, jika sudah siap, bisa langsung diceritakan. Oke baik. Jadi saya tuh kan ini saya mahasiswa semester 4 ya Ibu ya. Nah, saya tuh agak kesulitan gitu sih akhir-akhir ini, nggak akhir-akhir ini sih, memang sejak kuliah ini saya agak kesulitan. Apalagi kalau kuliah itu kan banyak tugas kayak presentasi gitu-gitu kan Ibu ya. Nah, apalagi kuliah itu kan kayak diajarin buat banyak interaksi gitu kan ya sama orang. Nah, itu tuh saya tuh jujur kayak kurang bisa gitu loh Bu buat ngomong yang apa ya, yang luwes gitu loh Bu ke anak-anak yang orang-orang rame gitu loh Bu. Salah satunya kan kalau kuliah tuh ya presentasi ini sih, saya kurang apa ya, kurang bisa punya keterampilan gitu sih Bu buat presentasi. Misal kalau presentasi itu saya deg-degan, terus juga kayak overthinking, terus keringet dingin, kadang suara saya tuh sampai gemeter, terus nggak bisa natap mata yang dengerin saya presentasi gitu Bu. Anak-anak temen gitu saya nggak bisa ngelihat mata mereka gitu. Saya nggak tahu saya kenapa, yang saya sadari cuma takut aja sih gitu sih Bu. Dan itu tuh memang dari awal kuliah sih, dari semester 1. Oke, apakah ada lagi yang mau disampaikan Mbak Vika? Cukup sih saat ini. Oke, jadi tadi Mbak Vika mengatakan bahwasannya Mbak Vika tidak mengalami kesulitan gitu ya, kurang bisa untuk berbicara secara luas dengan banyak orang gitu, apalagi saat yang Mbak Vika alami itu saat presentasi gitu ya, kurang bisa untuk menyampaikan pendapat juga. Bisa dibilang Mbak Vika itu kurang bisa percaya diri gitu ya saat berpresentasi. Bahkan Mbak Vika itu Ya, bahkan Mbak Vika itu mengalami keringat dingin, juga deg-degan, overthinking. Nah, itu berlebihan atau masih standar menurut Mbak Vika? menurut saya sih berlebihan sih Bu. Soalnya apa ya, saya sampai mikir kalau
saya kan nggak tahu ya pikiran mereka waktu saya presentasi itu kayak gimana, tapi saya tuh pasti pasti dulu udah pasti saya mikirnya tuh kalau mereka tuh bakal nertawain saya gitu loh Bu. Kan saya kan kalau ngomong kan suaranya getar kan di waktu presentasi itu. Nah saya tuh mikirnya tuh pasti mereka nertawain saya, terus mereka tuh kayak apa ya, pokok bercandain saya gitu loh Bu, dan saya tuh pasti malu sih di situ. Oke, berarti Mbak Vika itu overthinkingnya tuh menurut Mbak Vika berlebihan ya. Juga Mbak Vika itu memikirkan apakah Ya, teman-teman Mbak Vika itu sebenarnya eh, menertawakan Mbak Vika gitu ya. Karena juga suara yang Mbak Vika munculkan itu bukan suara yang biasa gitu ya. Suaranya agak gemeter gitu ya kadang ya. Oke, Mbak Vika, ya betul. eye contact-nya itu gak bisa, eye contact-nya itu eye contact yang bagaimana? Apakah di semua kelas, semua mahasiswa yang ada di kelas itu atau bagaimana? Nah, kalau misalnya waktu eye contact itu saya paling eh, natapnya itu ya Bu ya, natapnya itu ke anak yang ke teman saya gitu, teman dekat saya gitu loh Bu. Jadi Hmm, saya seolah-olah ngejelasin langsung ke teman dekat saya. Kan kalau teman dekat saya tuh saya udah nggak malu lagi ya Bu ya kan, karena kayak udah deket terus udah sering main bareng gitu kan. Nah, kalau misalnya teman kelas yang lain itu saya agak kurang bisa eye contact langsung gitu loh Bu dengan mereka. Jadi saya kalau misalnya lagi presentasi, eye contactnya saya sama teman saya yang deket itu. oke, berarti Mbak Vika tuh hanya beraninya eye contact dengan teman-teman dekat Mbak Vika gitu ya. Oke, Mbak Vika, apakah Mbak Vika itu tidak, bukan berarti Mbak Vika itu gak deket dengan teman kelas yang lain atau bagaimana? Deketnya itu kayak yang ya udah biasa aja sih Bu, kayak teman yang kenal gitu loh Bu. Kan kalau kan ada teman yang deket banget sama teman yang ya udah kenal kamu temenan ya udah gitu sih Bu. Tapi kalau yang teman deket ini yang main, maksudnya tuh kayak tidur bareng terus kayak udah TikTok bareng gitu loh Bu, jadi kayak udah terbuka banget gitu sih. Oke, kalau begitu. Oke, Mbak Vika, ini sudah terjadi dari semester 1 ya, Mbak Vika tadi mengatakan. Iya betul. Oke, apakah menurut Mbak Vika itu ada perbedaan nggak dari semester 1 sampai semester 4 ini? Hmm, menurut saya sih perbedaannya ada, karena semester satu itu kan masih apa ya, masih perkenalan gitu ya Bu ya. Saya masih eh, nggak tahu teman-temannya kayak gimana, sikapnya kayak gimana gitu kan, kepribadiannya Ibu ya. Terus kalau misalnya semester 4 ini kan kayak udah beberapa tahu, terus juga udah punya teman dekat gitu kan. Nah, menurut saya parahnya itu waktu semester 1 sih, tapi masih berlanjut sampai sekarang, tapi nggak separah semester 1, tapi masih berlanjut, masih kayak nggak bisa apa ya, percaya diri gitu waktu presentasi. Oke, oke. Apakah ada pengalaman lain yang sampai akhirnya membuat Mbak Vika itu berpikir gitu bahwasannya Mbak Vika itu takut ditertawakan oleh teman-teman Mbak Vika yang lain atau takut di olok-olok gitu ya? Apa ya olok-olok ya bahasanya? Mhm. Takut dibercandain. Nah, kalau mm, kalau misalnya di situasi langsung gitu, saya nggak pernah sih. Itu kan emang pikiran saya aja gitu. Kalau misalnya saya salah, kalau misalnya saya salah, saya pasti diketawain. Nah, itu saya makin malu gitu loh Bu nanti Bu. Nah, kalau misalnya situasi langsung diketawain gitu nggak ada sih. Memang pikiran saya aja sih yang nggak Oke, beres. berarti memang pikiran Mbak Vika aja gitu ya. Oke, Mbak Vika, apakah pernah mendengar langsung gitu bahwasanya ada teman Mbak Vika lagi membicarakan teman Mbak Vika yang lain gitu, bukan bukan Mbak Vika sendiri gitu? Apa pernah? Ah, pernah sih, kayak teman saya itu saya dengar kayak misal dia tanya ya Bu ya, dia tanya ini waktu diskusi gitu loh sudah Bu ya. Pokoknya saya tuh nggak presentasi aja sih takutnya. Saya juga takut kalau misalnya
apa ya, gabung juga, join di diskusi kelas waktu pertanyaan, waktu nanggepin sanggahan atau apa gitu, pokoknya di diskusi kelas gitu ya Bu ya. Nah, ada teman saya itu kayak banyak tanya gitu kan. Nah, teman saya yang lain itu bilangnya itu kayak, duh dia ngapain sih tanya gitu. Padahal pertanyaannya gak penting gitu kan ya Bu ya. Nah, itu tuh makanya saya tuh jadi ragu juga buat nimbrung diskusi kelas, karena saya takut kalau misalnya saya nanya, teman saya bakal gituin saya juga gitu sih Bu. Makanya saya nggak berani juga mau nanya. Oke, berarti Mbak Vika itu nggak pernah yang merasakan atau mendengarkan langsung gitu ya, bahwasannya teman-teman Mbak Vika itu bercandain Mbak Vika atau mengkomentari Mbak Vika gitu ya, tetapi Mbak Vika itu mendengar teman Mbak Vika berkomentar kepada teman Mbak Vika yang lain, begitu ya? Ya betul. Oke, itu dari semester 1 sampai semester 4 itu apakah Mbak Vika ingat itu sudah terjadi beberapa kali? Berapa kali? Apanya Ibu itunya? Iya, Dengernya tak Bu? iya, kejadian itu. Apakah hanya satu kali atau sudah beberapa kali? Udah beberapa kali sih Bu. Malah kayak setiap ada orang, sebenarnya tuh bukan saya langsung sih yang gitu kan. Tapi saya dengar dari teman dekat saya, dari teman saya yang lain. Pokoknya kayak dari cara bicaranya, dari kayak raut wajahnya itu tuh seolah-olah di pikiran saya tuh kayak mereka tuh kayak ngejudge teman saya yang tanya ini loh Bu. Jadi itu yang bikin saya ragu juga mau tanya. Misal ada diskusi kelas, terus padahal ini waktunya udah udah habis gitu. Nah dia masih aja tanya gitu. Jadi kan ulangnya itu lebih lambat gitu, lebih lama gitu. Nah itu buat teman saya kayak, ini ngapain sih tanya lagi, ngapain sih tanya gitu itu Bu. Kayak dikituin. Kalau misalnya lagi diskusi kelas yang memang dibutuhin buat tanya sih nggak gitu. Emang kalau misalnya lagi apa ya, kayak ngehambat pulang atau ngehambat apa gitu baru digituin sih. Oke. Jadi sudah beberapa kali ya, bahkan bisa dibilang sering ya, Mbak Vika. Oke. Oke, kalau Mbak Vika sendiri nih, kalau lagi presentasi gitu, sebenarnya tuh Mbak Vika menyadari nggak apa yang sebenarnya terjadi di dalam kelas itu? Saya tuh tipenya emang yang sering apa ya, liatin kondisi kelas gitu loh Bu. Misal ada yang gibah itu saya lihatin, mereka ngomongin apa ya. Terus misal ada cowok-cowok gitu, geng cowok-cowok itu juga lagi ngobrol, saya lihatin dia ngobrol apa. Jadi saya emang yang lihatin kondisi kelas sih. Oke. Oke, kalau Mbak Vika lagi presentasi itu ya? Hmm. Oke. Iya Ibu. Oke. Berarti Mbak Vika itu tipe orang yang benar-benar melihat kondisi teman-teman Mbak Vika gitu ya, dan menilai teman-teman Mbak Vika itu bukan secara langsung tapi lewat muka juga bisa dinilai gitu ya. Ya betul. Oke, apakah ketika Mbak Vika presentasi nih pas semester 4 ini deh, apakah Mbak Vika sempat mengingat bahwasannya ada teman Mbak Vika yang Mbak Vika apa namanya? Mbak Vika lihat tuh mereka tuh lagi menertawakan Mbak Vika atau mengomentari tentang presentasi Mbak Vika. Apakah Mbak Vika pernah melihat secara langsung atau bagaimana? Kalau lihat langsung yang saya digituin sih nggak pernah sih Bu. Tapi kalau teman saya kayaknya pernah deh. Oke, berarti nggak pernah. Kalau saya, Bagaimana Mbak Vika? ya, Oke. iya betul Ibu. Kalau Mbak Vika lihat teman Mbak Vika yang lain nih atau teman dekat Mbak Vika gitu ya, ketika mereka bertanya gitu atau menyampaikan pendapat gitu, apakah Mbak Vika itu melihat juga teman yang lain tuh menghargai atau justru tidak gitu?
Kalau misal teman deket saya yang nanya itu, saya nggak liatin temennya lain sih kayak gimana responnya. Saya cuma liatin teman saya yang tanya ini, teman deket saya yang tanya. Oke, gitu ya. Oke, Mbak Vika, apakah pernah ada pengalaman saat Mbak Vika itu berbicara atau menyampaikan pendapat saat presentasi gitu, itu ternyata respon teman kelas Mbak Vika itu gak baik? Pernah atau gak sama sekali? Kalau responnya nggak baik itu nggak pernah sih, mama cuman itu karena cuman pikiran saya aja. Misal nih Bu ya, waktu diskusi saya berani nyampein pertanyaan gitu ya Bu ya, karena emang kepepet aja, soalnya kan saya juga butuh nilai ya Bu. Jadi saya itu kalau misalnya ngajuin pertanyaan itu ya udah kayak yang ya terpaksa, karena memang saya butuh nilai buat ngelengkapin apa itu keaktifan kelas gitu loh Bu. Jadi bukan yang benar-benar saya pengen aktif gitu, enggak sih, emang terpaksa aja. Nah itu tuh cuman pikiran saya aja, kalau misalnya saya tuh takut pertanyaan saya itu kayak nggak berbobot lah, terus kayak nggak kritis lah, atau nggak penting buat ditanyain, atau enggak jawabannya udah jelas ngapain tanya. Terus juga yang gitu deh, pokoknya yang negatif deh Bu. Kalau misalnya saya tanya, terus juga selain dari saya sendiri tuh saya juga mikirin tentang pendapat teman-teman saya yang lain. Oke, berarti selama 4 semester ini Mbak Vika sebenarnya pengalamannya secara langsung pengalaman yang buruk itu tidak pernah ya Mbak Vika, tetapi Mbak Vika itu melihat dari orang lain dan saat itu terjadi Mbak Vika itu juga memikirkan ketika diri Mbak Vika ada di posisi itu gitu ya, bagaimana mereka melihat Mbak Vika, apakah mereka menertawakan Mbak Vika begitu ya. Oke, apakah juga ada pemikiran nih bahwasannya Mbak Vika itu pernah nggak berpikir bahwasannya Mbak Vika itu teman-teman Mbak Vika itu menganggap diri Mbak Vika itu bisa dibilang kurang pintar gitu? Apakah pernah? Kalau misalnya dengar langsung sih nggak pernah sih Bu, karena memang teman saya bukan yang emang ceplos-ceplos atau enggak yang ngomong langsung kalau misalnya kamu itu orang pintar gitu, tuh nggak pernah sih. Justru kalau misalnya teman dekat saya tuh emang suportif gitu sih orangnya. Kalau misal saya mau tanya ini kan, saya pasti kayak ragu gitu ya Bu ya, saya minta dukungan teman dekat saya atau teman sebelah saya gitu loh. Menurutmu ini pertanyaannya kayak gimana, menurutmu ini pertanyaan bagus nggak, menurutmu pertanyaan ini masuk nggak buat buat materi ini gitu. Jadi saya tuh kalau misalnya nanya itu pasti butuh butuh apa ya, validasi gitu loh Bu dari teman saya, kalau misalnya ini tuh cocok lah buat materi ini gitu sih ya. Jadi Oke. kalau misal denger yang akunya dikata kurang pintar sih nggak pernah. Oke, berarti gak pernah ya Mbak Vika, berarti aman ya. Lagi-lagi Mbak Vika itu hanya bisa dibilang berdebat dengan pemikiran Mbak Vika sendiri gitu ya. Ya betul Bu. Oke, ketika Mbak Vika presentasi nih atau Mbak Vika izin bertanya, kan biasanya kan di kelas kan izin bertanya ya, pasti dikasih ya sesi diskusi gitu ya. Itu Mbak Vika kan juga orangnya meneliti teman-teman Mbak Vika gitu ya terhadap Mbak Vika itu bagaimana gitu. Nah, itu apakah misal ya isi kelas Mbak Vika itu ada 20 orang dan Mbak Vika sangat meneliti satu persatu gitu, apakah semua teman Mbak Vika itu bereaksi negatif waktu Mbak Vika presentasi maupun Mbak Vika menyampaikan pertanyaan Mbak Vika gitu, ataukah Mbak Vika hanya melihat teman-teman Mbak Vika yang positif itu hanya teman-teman dekat itu, apakah begitu? Kalau waktu presentasi tuh saya nggak apa ya Bu, saya kan nggak berani eye contact ya, jadi saya tuh nggak yang merhatiin langsung sih teman-teman saya gimana waktu saya presentasi. Jadi kan saya cuma lihat teman dekat saya. Nah kalau teman dekat saya paling cuman yang apa ya, ngetawain terus sambil, tapi ngetawainnya bercanda sih, bukan ngetawain yang ngeremehin. Jadi paling cuma ngetawain terus ngefotoin aib saya gitu aja. Jadi saya tuh nggak yang gimana-gimana kalau sama yang itu. Nah
Tapi menurut saya yang nggak bisa eye contact terus juga nggak merhatiin sekitar itu loh Bu. Nah itu tuh di situ saya tuh bingung gitu loh Bu, di otak saya tuh kayak ini kalau misalnya aku salah ngomong gimana ya, kayak typo gitu Bu ngomongnya. Nah itu kan saya sebenarnya di anak-anak itu nggak terlalu merhatiin saya presentasi sih, emang jujur kayak gitu, kayak paling mereka apa sih fokus main HP atau nggak fokus sendiri-sendiri sama temannya gitu sih. Tapi di pikiran saya tuh kayak yang apa ya, debat gitu loh Bu, kalau misalnya saya typo ngomongnya gimana, ini pasti mereka langsung langsung lihat saya terus pasti nanti ketawa gitu sih Bu. Jadi saya pikirnya kayak gitu. Oke, ketika Mbak Vika tadi kan Mbak Vika punya pemikiran seperti itu tuh. Nah, itu apakah benar-benar pernah terjadi di Mbak Vika? Sebenarnya nggak pernah. Oke. Nggak pernah sih Bu, tapi emang nggak tahu pikiran saya yang kayak gini terus, emang kayak susah gitu loh Bu buat ngilangin. Oke. Oke. Dan Mbak Vika pernah bertanya pendapat gitu ya kepada teman yang bukan teman dekat Mbak Vika? Pendapat pertanyaan saya gitu Bu. Iya, sebelum bertanya gitu tuh, atau sebelum menjawab pertanyaan saat presentasi gitu, pernah? Pernah sih, emang saya tuh kayak butuh butuh validasi gitu sih dari orang lain, kalau misalnya biar apa ya, biar saya lebih yakin gitu loh Bu. Jadi saya tuh nggak yakin kalau cuma dari diri saya sendiri, karena diri saya sendiri tuh pikirannya emang negatif terus gitu. Jadi saya butuh kayak keyakinan gitu dari orang lain kalau kalian itu kayak benar-benar masuk akal buat materi ini gitu. Oke, ketika Mbak Vika bertanya nih atau mau menjawab saat presentasi, bagaimana sih pendapat teman Mbak Vika gitu terhadap Mbak Vika? Bukan teman dekat ya Mbak Vika? Paling misalnya dia tanya terus saya ngejawab pertanyaan dia, itu tuh ya dia yang merhatiin saya terus yang mengangguk, oh ya udah gitu, yang apa yang kayak yang menghargai gitu sih Bu, nggak yang ngetawain atau ngeremehin, nggak gitu sih, emang ya pikiran saya aja yang nggak jelas. Oke, berarti Mbak Vika ini sudah Karena emang kayak saya takut. bagaimana? Jadi emang sayanya aja yang kayak takut salah gitu. Oke, berarti lagi-lagi Mbak Vika tuh menyadarin gitu ya bahwasannya itu memang pikiran Mbak Vika aja gitu ya. Dan sebenarnya Mbak Vika sadar gak bahwa pikiran itu bisa berubah gitu dan bisa membuat Mbak Vika itu percaya diri lagi. Nah itu sih yang agak sulit menurut saya, karena memang selama ini tuh saya bergantung sama orang lain sih, kayak yang ngevalidasi saya itu salah satunya, kayak saya butuh orang lain dulu buat saya bisa percaya diri. Jadi kalau misalnya dari saya sendiri itu kayak kurang bisa sih Bu. Oke, kok bisa kurang bisanya itu bagaimana? Padahal kalau dari cerita Mbak Vika tadi tuh memang tidak ada bukti yang menyatakan bahwasannya Mbak Vika itu mendapatkan perlakuan yang buruk dari teman-teman Mbak Vika yang seperti ada di otak Mbak Vika. Iya betul Lib. Nah, ya itu kenapa tuh? Kok bisa masih masih gak yakin gitu sama diri sendiri? Karena memang iya saya kayak kurang yakin gitu Bu sama diri, karena memang saya tuh kayak bawaannya kayak, kan saya tuh orangnya kayak gampang apa ya, gampang takut, gampang khawatir, gampang itu deh Bu. Makanya saya kalau misalnya saya tanya itu pasti suara saya itu getar. Ada teman dekat saya itu yang kayak sampai ketawa gitu karena suara saya getar gitu kan Bu. Nah itu yang bikin saya makin malu gitu sih. Jadi saya emang kayak nggak bisa gitu Bu percaya sama diri saya sendiri. Oke, Mbak Vika, berarti teman dekat Mbak Vika pun sempat tertawa ya ketika melihat Mbak Vika itu suaranya gemetar, ketakutan gitu ya. Tapi Mbak Vika itu menganggapnya mereka bukan meremehkan, tapi mereka hanya menertawakan, ya udah, menertawakan karena lucu gitu ya. Mm-mm. Oke, Mbak Vika, berarti teman dekat Mbak Vika pun sempat tertawa ya ketika melihat Mbak Vika itu suaranya gemetar, ketakutan gitu ya. Tapi Mbak Vika itu menganggapnya mereka bukan meremehkan, tapi mereka hanya menertawakan, ya udah, menertawakan karena lucu gitu ya.
Mm-mm. Tapi ketika orang lain, Ya Ibu. tapi ketika orang lain atau bukan Ya, teman Mbak Vika yang dekat, itu Mbak Vika menganggapnya mereka meremehkan Mbak Vika dan Mbak Vika merasa malu. iya betul Ibu. Oke, kalau belum ada bukti kuat nih, menurut Mbak Vika, apakah pikiran itu fakta atau hanya perkiraan Mbak Vika aja nih? Um, Kalau menurut saya tuh ya Bu, saya tuh kayak takutnya tuh emang emang nggak ada bukti yang menyatakan kalau saya kayak gitu sih. Memang tapi kayak bisa aja suatu saat nanti saya salah terus beneran kayak gitu. Itu Bu, makanya saya kayak susah gitu sih Bu. Oke, berarti Mbak Vika nih cukup memikirkan secara luas gitu ya. Nah, betul. Padahal belum belum pernah terjadi gitu ya, tapi udah mikir kalau nanti aku salah gimana gitu ya. Pasti mereka juga Iya betul. menghakimi aku seperti mereka menghakimi teman-teman yang lain yang pernah mengalami hal tersebut gitu ya. Oke, kalau Mbak Vika ini melihat secara lebih objektif gitu, apa kemungkinan yang lebih realistis yang akan terjadi secara objektif ya Mbak Vika? Kalau misalnya objektif itu menurut saya teman saya tuh nggak terlalu peduli sih Bu. Karena yang saya lihat selama ini itu teman saya memang lebih fokus sama dirinya masing-masing, sama temennya masing-masing, sama HP-nya masing-masing. Enggak sih, tapi itu kan kalau ke teman-temannya Bu ya. Beda lagi sih Bu kalau sama dosen. Nah, kalau sama dosen itu pastinya beliau itu kan lebih kritis gitu sih Bu ya. Nah, atau enggak bisa saya jawab itu di apa kayak di bahas lagi gitu sama asdosnya atau sama dosennya. Aduh, berarti ini pertanyaan saya nggak jelas dong. Berarti ini pertanyaan saya itu salah dong gitu sih. Jadi itu lebih takut sih ke si dosen sama asdosnya sih, bukan karena mereka lebih yang memang merhatiin yang presentasi gitu. Kalau sama anak-anak sih memang mereka sama dirinya sendiri sih. Oke, berarti Mbak Vika itu sudah tahu gitu ya bahwasannya kalau dipikir-pikir realistisnya itu teman Mbak Vika sebenarnya nggak melihat Mbak Vika dan tidak terlalu mendengarkan gitu ya. Oke, Mm-mm. gimana sih cara pandang yang lebih membantu untuk Mbak Vika itu berubah? Cara pandang yang bagaimana? Hmm. Apa ya Bu? Saya tuh emang udah pernah kayak yang kan saya BK ya Bu ya, jadi saya pasti punya apa ya coping skill gitu sih Bu, kayak misal yang latihan nafas atau enggak yang udah pokoknya positive thinking, pokoknya anggap aja mereka nggak ada gitu-gitu kan. Nah, intinya di saya tuh nggak bisa Ibu, emang kayak banget, udah pasti mikirnya saya kayak bakal salah, pasti bakal salah, pasti mereka mau ngetawain saya, pasti gitu sih Bu, makanya itu yang bikin perut saya jadi geter gitu. Oke, berarti Mbak Vika itu sudah beberapa kali mencoba teknik-teknik yang bahkan ada di BK gitu ya untuk Mbak Vika manfaatkan atau Mbak Vika gunakan gitu ya saat Mbak Vika mengalami hal tersebut gitu ya. Oke, Iya betul. sebenarnya itu udah keren sih Mbak Vika udah mau mencoba gitu walaupun pada akhirnya tuh Mbak Vika tetap mengalami hal tersebut gitu. Apakah itu baru saja Mbak Vika coba di semester 4 ini atau sudah dari semester 1 nih sebenarnya Mbak Vika itu udah tahu teknik-teknik ini? Bisa diulangi ya Bu, soalnya putus-putus. Oke. Uh, Gini, Mbak Vika itu melakukan teknik tersebut itu sudah dari semester 4 atau Mbak Vika itu baru di semester 4 atau Mbak Vika itu sudah coba dari semester 1 tentang teknik-teknik itu? Dari semester 1 sih udah sih, tapi emang tetap aja kayak nggak berubah gitu. Oke, gitu. Oke, kalau Mbak Vika berpikir nih, kalau sumpama teman Mbak Vika yang ada di posisi Mbak Vika kayak
ya dengan segala ketakutan itulah, dengan segala pemikiran-pemikiran negatifnya sendiri gitu. Apa yang akan Mbak Vika katakan pada teman Mbak Vika? Putus-putus sih Bu suaranya. Oke. Apakah suara saya terdengar dengan jelas? Iya Bu, coba diulangi. Kayak gini, seumpama kalau temen deket Mbak Vika nih yang ada di posisi Mbak Vika, maksudnya kayak yang takut lah, yang deg-degan gitu ya. Nah, apa sih yang ingin Mbak Vika sampaikan kepada teman Mbak Vika itu? Yang saya sampaikan itu paling udah jangan takut, presentasinya cuma bentar doang gitu sih Bu. Oke. Ya, gitu aja sih. Kalau terus saya juga yang apa ya, terus saya juga bukan yang bisa ngomong langsung kayak gitu loh Bu sama teman saya, kayak yang nunjukin peduli saya lewat verbal gitu tuh. Saya emang bukan yang kayak gitu sih, jadi saya emang kurang bisa ngomong yang positif sih. Saya ngasih motivasi gitu emang kurang. Oke. Oke Mbak Vika, sebenarnya Mbak Vika tahu gak dampak bagi Mbak Vika jika Mbak Vika itu berpikiran negatif terus menerus? Gimana Ibu? Gini, Mbak Vika tuh sebenarnya tahu nggak dampak bagi Mbak Vika jika Mbak Vika itu terus menerus berpikiran negatif seperti itu? Kalau di saya pasti merugikan saya sendiri sih, itu udah pasti. Dan saya juga nggak mau sih kalau misalnya kan 4 tahun kuliah, masa saya masih gini-gini aja, itu saya pasti juga kayak gak mau. Saya pasti pingin berubah jadi yang lebih baik. Terus masa udah kayak kuliah udah umur berapa masih kayak takut-takut gitu sih. Jadi saya sadar sih dampaknya kalau misalnya saya punya pikiran kayak gini terus. Tapi yang jadi masalahnya tuh saya nggak bisa ngilangin gimana caranya biar saya tuh nggak punya pikiran kayak yang negatif-negatif lagi gitu. Oke, berarti Mbak Vika belum menemukan gitu ya bagaimana cara mengurangi pemikiran-pemikiran negatif itu gitu ya. Padahal itu Ya, Mbak Vika udah tahu gitu bahwasannya pemikiran tersebut tidak membantu Mbak Vika itu dalam berkembang dan juga sangat berpengaruh gitu terhadap kepercayaan diri gitu ya. iya betul. Oke, menurut Mbak Vika nih, kalau Mbak Vika mempertahankan pemikiran tersebut dan tidak berani untuk melawan gitu, melawan dalam dalam artian itu Mbak Vika tidak konsisten gitu ya. Apa sih yang akan terjadi ke depannya bagi Mbak Vika? Jika saya tidak melawan pikiran saya, Bu, Iya. yang pasti saya orangnya bakalan kayak nge-stuck gitu, nggak ada bedanya. Kayak kuliah nggak kuliah kayak udah sama aja gitu. Terus juga jadi orang yang negatif thinking terus. Itu sih Bu, jadi dampaknya kalau saya punya pikiran gini terus. Oke. Sebenarnya dari awal tuh Mbak Vika sudah sadar gitu ya, tapi lagi-lagi Mbak Vika tadi tuh menyatakan bahwasannya Mbak Vika tuh kurang bisa untuk menghilangkan pemikiran-pemikiran negatif gitu ya. Padahal Ya, sebagai manusia gitu ya, sebagai pelajar, sebagai mahasiswa itu kan tidak selalu harus sempurna gitu Mbak Vika. Walaupun nanti di kemudian hari jika Mbak Vika itu mendapatkan salah gitu kan Mbak Vika bisa apa, bisa terus berkembang gitu ya, dari kesalahan-kesalahan kecil itu kan membuat kita itu terus berkembang dan belajar gitu Mbak Vika. Oke, kalau saya minta Mbak Vika itu menyampaikan satu kalimat nih yang bisa Mbak Vika pegang untuk lebih bisa konsisten dalam mencoba percaya diri dan membuang hal-hal pemikiran negatif itu, apa sih kalimat seperti apa?
Hmm, dari saya satu kalimat ya Bu ya, kalimat ya. Iya, kalimat. Hmm, eh paling gini sih, mau sampai kapan kamu gini terus, ntar kamu orangnya jadi nggak, orang jadi ngestak terus, nggak asik gitu sih. Kayak apa ya, kayak tertinggal gitu sama teman-teman yang lain. Oke, keren banget ya Mbak Vika untuk mencoba Mbak Vika itu lebih percaya diri gitu ya. Oke, Mbak Vika, saya izin ini ya apa sedikit menyimpulkan dari awal sampai saat ini gitu, dari cerita Mbak Vika dan dari apa yang Mbak Vika sampaikan gitu ya. Oke, dari awal tuh Mbak Vika kan menyatakan bahwasannya itu Mbak Vika kurang bisa untuk ngomong secara luas di depan banyak orang gitu. Bahkan saat presentasi itu juga deg-degan, overthinking, keringat dingin, dan tidak bisa eye contact selain kepada teman dekat Mbak Vika gitu. Dan Mbak Vika tuh punya pemikiran sendiri bahwasannya mereka, kalau Mbak Vika suatu hari itu mengalami atau membuat kesalahan gitu dalam bertanya maupun dalam menyampaikan pendapat gitu. Nah, itu Mbak Vika berpikiran bahwasannya nanti teman-teman Mbak Vika itu akan menertawakan Mbak Vika seperti itu. Tapi pada faktanya itu Mbak Vika sendiri pun sebenarnya tidak mengalami hal tersebut gitu. Hanya saja Mbak Vika itu mendapatkan pengalaman tersebut itu melihat teman Mbak Vika yang mengomentari teman Mbak Vika yang lain seperti itu ya. Dan juga Mbak Vika tadi menyatakan bahwasannya Mbak Vika itu sudah pernah mencoba Nah, untuk tidak berpikiran negatif gitu, tapi lagi-lagi nggak bisa gitu ya. Oke Mbak Vika, betul. sepertinya kesepakatan yang kita sudah tentukan di awal itu sudah mencapai yang kita sepakati. Apakah Ibu boleh mengakhiri dan kita akan melanjutkan sesi berikutnya di konseling minggu depan seperti itu? Oke. Ya, boleh Bu. Oke, apakah ada yang mau Mbak Vika sampaikan lagi? Enggak. Oke, kalau begitu Ibu akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Vika. Waalaikumsalam. Mau oke nggak ya? Apa nggak ya? Logikal ya?